sekitar panjang 3 meter ini. Ini warnanya asli glossy. Halo guys, welcome back to my YouTube channel and welcome to Ngopai. Jadi di Ngopai kali ini, ngobrol bareng Spai, ini kita masuk di episode kedua. Jadi di episode kedua ini adalah spesial juga karena sekarang ini gue lagi ada di daerah Bulusari. Dan ternyata di daerah Bulusari ini ada pengrajin dompet sama tas tapi berbahan dasar kulit ular. Seperti yang kalian lihat di sini. Nah, ini adalah dari kulit ular. Ya kan, makanya kemarin gue penasaran banget kira-kira proses pembuatan kayak gimana. Kemudian gue pengen banget ketemu sama ownernya, kenapa dia bisa kepikiran untuk membuat produksi dompet dan tas kayak gini dari kulit ular. Sumpah dari tadi sebenarnya dari awal gue udah merinding banget soalnya aduh ini ular gitu, maksudnya bisa jadi barang cantik ini dari ular dan bener-bener kayak teksturnya kayak kasar gitu karena ini bener-bener kayak ular gitu kan kulitnya. Jadi kalau gitu langsung aja, jangan berlama-lama lagi. Gue mau panggilin ini ownernya, ini mau tanya-tanya juga, mau kepoin kira-kira gimana awal perjalanan dia bisa membuat produksi dompet dan tas dari kulit ular. Silakan masuk sini, Mas. Oke, ini dia ownernya dari tas dan juga dompet dari kulit ular. Namanya Mas Agung Wahyu Hidayat. Oke, dari kita manggil Mas Agung aja ya. Ya. Oke, Mas Agung. Jadi hari ini kita ngobrol santai-santai ya. Kita ngobrol santai. Nanti saya pengen nanya-nanya juga kira-kira seperti apa sih proses pembuatan sampai nanti bisa menjadi si dompet kayak gini. Oke, sebelum kita nanya ke ular-ularnya ini, dulu awalnya kerja apa, Mas Agung? Kalau dulu itu saya kuliah itu jurusan saya emang penyamakan kulit. Penyamakan kulit. Penyamakan kulit hewan. Kulit hewan. Kemudian kulit hewan. Kemudian saya setelah lulus, saya lihat di Bali itu kok prospek kayak kulit ular itu kan eksotis sekali. Coba saya proses kan. Kemudian setelah itu masuk, kerjaan saya itu masuk, coba saya pasarkan. Ya sampai sekarang. Jadi ini sebenarnya dari tahun berapa mulai produksi kulit ular kayak gini? Kalau mulai merintis sebenarnya dari saya kuliah. Kuliah tahun berapa itu? Masuk 2013. Lama juga ternyata ya. 2013 terus lulus 2016. Di perjalanan itu saya sudah mulai praktek-praktek kulit ular kayak gitu. Saya coba di kosan, di kontrakan. Iya. Saya proses. Tapi hasilnya nggak sebagus kayak sekarang ini. Oh gitu. Karena kan niatnya belum dijual ya. Iya. Masih trial lah. Masih trial. Oke, ibaratnya kayak beta gitu ya. Oke. Sebelumnya kalau misalkan dari zaman kuliah berarti ya, itu berarti cari ular aja, bener mencari ular sendiri. Bukan. Gimana? Kalau di kulit itu kan ada supplier namanya. Ada suppliernya. Ada pengepul. Itu dari luar Jawa kalau kulit ular yang kebanyakan. Soalnya aku mikirnya apa Mas ini cari ular di sawah misalkan itu kemudian dikulit itu enggak ya? Enggak. Ada produsen. Berarti saya kan beli sudah kulit bentuk kering. Kering ya. Kering nanti kan saya proses itu. Tinggal diolah gitu ya. Diolah. Jadi seperti kain dah. Nanti kan siap potong jadi tas, jadi dompet seperti itu. Berarti kan awalnya kan emang dari kuliah ya. Dari kuliah jurusannya sudah pengolahan kulit. Pengolahan kulit binatang. Kulit binatang diolah jadi kerajinan. Tapi emang spesialis kulit ular gitu. Kalau di tempat kuliah saya umum ada kulit sapi, kulit domba. Nah, ini kenapa Mas Agung bisa tertarik sama kulit ular? Kenapa nggak kulit-kulit yang lain gitu ya? Kenapa? Kalau terus terang saja, kalau di kulit sapi itu tempat terus mesin produksi operasional itu saya mikirnya nggak bisa, nggak nutut. Soalnya pabrik kelasnya. Oh gitu. Jadi kalau untuk industri rumahan gini nggak bisa ya? Nggak bisa. Oke. Jadi kan saya ambil yang sekiranya saya mampu untuk industri rumahan. Oke gitu. Kuliah tahun 2013, kemudian lulus tahun 2016. Itu langsung usaha ini atau ngapain dulu gitu? Kalau minatnya sudah dari kuliah. Setelah lulus saya sebenarnya nyari kerja juga, ngelamar ke pabrik, ngelamar kerja ke sana. Tapi untungnya nggak ada yang nerima. Iya.
Jadi karena bosen, terus saya iseng-iseng di rumah nerusin nelatenin ini. Ya udah sampai sekarang. Iya. Pertama kali bikin itu tas apa dompet? Pertama kali bikin. Kalau pertama sebenarnya saya jual kulit. Justru kulitnya aja, bahannya aja. Nah, nanti saya kirim ke pengrajin-pengrajin yang produksi di Bali itu. Oh, gitu. Jadi saya kirim kulit lembaran. Kemudian di sana kan diproduksi. Jadi saya menyediakan bahan dulu itu. Iya, betul. Terus setelah itu kan saya juga tahu pasar kayak tas, dompet, sekalian saya bikin. Oh, gitu. Terus di sini kan mulai dari pengolahan kulitnya sampai jadi produk. Oke. Jadi bermula dari cuman ngirim kulitnya aja, tapi sekarang ini udah berbentuk dompet, tas gitu ya. Awalnya susah nggak sih tuh bikin kayak gini, dompet-dompet kayak gini atau tas kayak gini? Referensi modelnya dari mana? Referensi modelnya awalnya dari yang pesen. Dari customernya. Oh, mereka custom gitu? Iya. Mas pengennya dibikin model kayak gini gitu? Model kayak gini. Terus model yang umum kan di pasaran sudah ada. Oke. Saya stok model-model yang sudah ada. Udah itu. Oh, langsung gitu. Jadi kalau misalkan nih saya, Mas pengen custom ini modelnya kayak gini, bisa berarti ya? Saya. Kalau custom biasanya ada minimal order. Oh gitu. Jadi nggak bisa tuh satu tuh nggak bisa? Nggak bisa. Oh ya, nanti rugi di produksi kali ya. Produksi. Oke. Jadi di belakang gue ini sekarang udah banyak banget sih displaynya kayak gini-gini, tas-tas kayak gini. Nah, ini kalau untuk ini model kayak gini, ini kulit apa? Ular apa? Jenis apa maksudnya? Ini jenis kulit sanca kembang. Sanca kembang. Nah, sebenarnya yang bisa dibuat tas itu apa semua jenis kulit ular atau ada spesifik yang ular apa gitu yang bisa? Kalau yang laku di pasaran itu sanca kembang. Sanca kembang. Kayak kobra, terus ular air itu ada tapi nggak banyak peminatnya. Dan untuk ngebuat tas kayak gini ya, ini biasanya dibutuhkan berapa lembar kulit? Untuk tas ini kan model Hermes ya. Iya, Hermes. Model Hermes ukuran 30 cm itu butuh satu lembar yang panjang 3,5 meter. 3,5 meter. 3,5 meter. Dan pengerjaannya sendiri kira-kira berapa lama untuk satu tas model kayak gini? Kalau sehari itu tukang saya bisa bikin 2 sampai 3. Model kayak gini, Hermes ini? Ya 2 lah. Kalau 3 itu nggak bisa rokokan, nggak bisa makan. Jadi istilahnya sehari 2 lah ya. Kalau 3 kayaknya terlalu ngoyo banget gitu ya. Ini pengirimannya selain di Bali di mana aja, Mas Agung? Selama ini masih di Bali. Sebenarnya customer saya itu orang Rusia, cuman dia bisnis di Bali. Oh gitu, jadi ngirimnya tetap di Bali ya? Tetap di Bali. Gitu. Sama dia mungkin dikirim ke negara-negara tertentu. Biasanya sekali ngirim ke Bali itu berapa pieces tas? Yang sering saya cuman kirim bahan ke tamu saya Rusia itu kirim. Oh kirim cuma lembaran, bukan berbentuk tas kayak gini bukan ya? Bukan. Oh lebih lembaran kayak yang tadi. Ya. Oh jadi bukan untuk tas kayak gini. Nah untuk pemasarannya sendiri, ini masnya di online atau di mana? Awalnya online iseng-iseng posting. Tapi juga nggak ada yang nyantol. Kurang ada yang minat kali ya. Ada yang minat. Karena soalnya orang-orang yang suka sama apa namanya kulit ular gini, mungkin orang-orang yang punya nilai fashion tinggi mungkin ya. Jadi kayak mereka punya daya fashion tinggi, jadi mungkin ular ini bagus. Setelah itu saya main ke Bali, Di sana kan banyak arsop-arsop yang jual tas. Ya. Salah satunya sebelum saya juga udah banyak. Udah banyak ya. Cuman kan saya lobby gitu, saya menawarkan barang, terus kerjaan saya cocok, ya udah masuk ya. Jadi ini udah masuk di pasar-pasaran Bali ya sebenarnya di apa jadi kayak toko-toko art shop lah ya, pusat oleh-oleh kayak gitu. Dari proses produksi kira-kira bagian apa yang paling susah gitu? Maksudnya proses apa yang paling susah sebenarnya? Yang paling susah dari bahannya kalau menurut saya. Kalau kulit ular itu kan nggak semuanya sama kulitnya. Iya. Ada yang usianya muda, tua. Nah itu dia. Terus ularnya itu sehat apa enggak kan kita nggak tahu bahannya. Oh, nanti gitu. Kan prosesnya juga istilahnya ada yang reject lah. Oh iya. Sebagian ada yang reject, tapi yang kulit-kulit baru, yang kulit bersih itu nggak ada kendala kalau proses.
Mungkin kendala dari bahan. Berarti proses produksi itu ngaruh ya dari ular yang sehat sama ular yang sakit gitu. Soalnya kan kita nggak tahu ularnya dulu tuh kondisinya gimana. Kita terima cuman kulit. Dari kulit itu kan kita nggak tahu ini usianya berapa. Terus ini kulitnya kalau masih bahan kering itu nggak kelihatan. Iya. Ini penyakit apa enggak kulitnya ini. Terus kalau tahunya dia sakit gimana? Kalau ularnya sakit nggak tahu, cuman dari prosesnya nanti ada yang tiba-tiba kulitnya tuh jebol. Robek gitu ya. Robek pengolahannya karena mungkin udah stok lama terus dia dijual gitu ya. Dijual. Semakin tua ularnya apakah kulitnya semakin bagus atau lebih enak produksinya kalau misalkan kulit ular-ular yang masih muda gitu? Kalau untuk kemudahan produksinya lebih baik yang ular muda. Kalau yang udah tua itu rentan kulitnya gugus, robek. Oh iya. Karena kan ada bahan kimianya juga di proses pembuatannya. Mas Agung bisa ceritain nggak kira-kira proses awal pembuatan ini dari mulai Mas Agung terima kulitnya deh, dari sampai bikin tas kayak gini tuh prosesnya step-stepnya apaan aja dari awal? Dari awal saya dapat bahan itu masih awetan kering. Iya, terus itu pertama direndam sampai dia kulitnya basah seperti baru dikelupas. Jadi dibasahin lagi. Setelah basah nanti kita lepas sisik arinya. Kan ada sisiknya itu. Iya. Itu pakai kapur gamping lah, cara bahasa Jawanya itu gamping. Oh iya, betul. Itu 1 malam. Direndam sampai selama 1 malam. Selama 1 malam. Kemudian setelah lepas sisiknya, kita kasih bahan kimia. Ya, ada campuran ZA, ada campuran garam. Iya. Sampai pokoknya dari mulai bahan mentah sampai jadi bahan lembaran siap produksi itu waktunya kira-kira 1 minggu. 1 minggu. Dijemur segala macam. Dijemur, di finishing, dilap atau diwarna. Itu 1 minggu. Ini yang ngejahit siapa? Karyawannya atau Mas Agung sendiri yang ngejahit kayak gini? Ini ada tukang saya. Tukangnya. Sejauh ini udah punya berapa tukang atau karyawan? Kalau yang di rumah ada 4. Terus kan ada tukang yang di luar. Di luar tuh maksudnya gimana? Dia ambil kerjaan dari sini nanti dilembur di rumahnya. Oh, di rumah. Jadi nggak stay di sini. Di sini saya sediain tempat kerja, tapi kan kadang dibawa pulang. Bawa pulang. Sistemnya kan kerja hitungan lah, borongan gitu. Oh gitu. Kalau yang di luar berapa orang? Di luar ada 3 orang. 3 orang. Tapi ya orang-orang sini aja sebenarnya. Orang-orang sini aja. Tapi sebenarnya alhamdulillah ya, maksudnya Mas Agung bisa menciptakan lapangan kerja baru bagi tetangga, ya kan? Bener ya? Ya mungkin bener juga, tapi nggak tahu. Iya, soalnya kan sekarang juga kita bisa membuka lapangan pekerjaan baru buat mereka yang mungkin membutuhkan pekerjaan, ya kan? Akhirnya bisa untuk join di usahanya Mas Agung ini. Omsetnya sendiri nih Mas Agung, kira-kira berapa nih? Saya dari tadi penasaran kira-kira berapa ya gitu omsetnya? Per bulan atau per minggu? Per bulan deh, per bulan. Saya juga belum pernah ngitung. Oh gitu. Saking banyaknya mungkin ya. Bisa jadi. Tapi yang kelihatan itu pengeluarannya. Setiap bulan ngasih yang kerja segini. Itu pasti. Tapi selama pandemi ini kemarin yang waktu marak-maraknya pandemi itu gimana? Ngaruh nggak sih sama proses produksinya? Mungkin kendalanya untuk pemasarannya. Soalnya di Bali itu waktu corona sudah jarang ada tamu. Oh iya sih, biasanya kan kalau Bali kan internasional kan ya. Itu jarang. Tapi tetap ada aja, nggak sampai, alhamdulillah nggak sampai libur. Oh gitu, berarti nggak sampai pengurangan karyawan lah segala macam gitu ya. Kok NVI ya coba. Ya. Oke, berarti mungkin Mas Agung belum bisa kasih omsetnya kira-kira berapa? Kayaknya ratusan juta deh kayaknya. Amin. Kayaknya ratusan juta deh. Soalnya kan ular. Oke, kalau untuk harga nih, ini dimulai dari berapa nih? Dari paling murah sampai paling mahal berapa? Kalau dompet ini namanya dompet kipas ya namanya. Ini saya jual cuma 150. 150.000. Jadi kalian jangan sampai bilang oh mahal ya mahal. Jangan sampai bilang kayak gitu karena sebenarnya harga segitu juga apa ya worth it lah dari pembuatannya karena ini sekarang ini ular asli, kulit ular asli, jadi
harga segitu kayaknya masih terbilang terjangkau lah ya. Tapi nggak tahu juga sih buat orang-orang yang mungkin kan kita ekonominya beda-beda ya. Cuma kalau bagi saya ini kayaknya sih worth it lah kalau untuk harga segitu. Oke, berarti 150 ya. Ini 150. Untuk tas-tas kayak gini berapa? Kayak gini. Kalau yang ukuran segini biasanya 600 sampai 650. Tapi nggak ada yang sampai jutaan itu nggak ya? Jaket biasanya kalau. Oh, jaket juga. Produksi jaket. Tapi belum ada stok. Oh, belum ada stok. Oke. Dari tadi saya ngeliatin di belakang ini itu ada kayak semacam lembaran gitu. Gitu kan? Astaga. Panjang juga ternyata. Ini berarti udah masuk proses pewarnaan gitu. Sudah, ini sudah ready, siap potong. Siap potong, siap jahit Siap juga. potong jadi iya. produk. Ini berapa meter Mas Agung? Ini sekitar panjang 3 meter ini. Ini warnanya asli glossy gini atau emang ada bahan? Ini jenis pewarnaan gradasi namanya. Gradasi ya. Jadi kan ini emang mengkilat gini atau emang asli mengkilat? Dari bahan kimia? Dari finishingnya. Finishingnya kayak gini ya. Oh, jadi gradasinya itu kalau dilihat ini ada kayak warna teknik biru, airbrush lah. Airbrush. Oke. Ini rencananya mau dibuat apa? Mau dibuat tas. Rencananya mau dijual ini. Oh, dijual, bukan dibuat produksi buat tas. Oh, gitu. Iya. Berarti ini sebenarnya satu lembar ini satu ular. Satu lembar satu ular. Satu lembar satu ular. Satu nyawa ular. Satu nyawa ular, kasihan nih para ular. Ini teksturnya sih emang bener-bener kayak tadi awalnya kayak sempat merinding ngelihatnya soalnya ini bener-bener kayak kasar gitu. Bisa dilihat di sini, tuh lihat. Nah, jadi ini ular gitu, maksudnya kayak masih nggak percaya gitu. Oke, jadi sekarang ini gue lagi ada di tempat produksi pembuatan dompet dan tas kulit ular. Jadi kira-kira seperti ini tempatnya. Mas Agung diceritain kira-kira ini proses apa aja dari mulai sini kayaknya. Bisa dilihat ini warnanya putih. Ini berarti apa emang aslinya emang putih kayak gini ularnya? Bukan, ini proses bleaching lah, menghilangkan motif. Oh gitu, jadi semuanya di bleaching dulu. Bleaching kan ada requestan warna polos. Dia nggak mau ada motifnya, jadi kita bersihkan motifnya. Jadi setelah di bleaching warnanya mungkin kayak gini. Memutih ya. Jadi ini direndam-rendam selama 1 malam tadi itu. Ini proses perminyakan. Perminyakan. Sebenarnya ada yang Apa? kepala tukang di sini. Saya panggilkan. Oh boleh. Bisa dilihat ini tadi proses perminyakan. Setelah itu ditirisan di sini Mas ya? Ya ditiriskan. Ditiriskan sampai bener-bener airnya keluar gitu. Nah bisa dilihat di situ juga proses pengeringan ya. Pengeringan ya sebelah sini. Ini warnanya biru, emang diwarnain biru gitu ya? Iya. Warna biru. Oh jadi kayak gini. Oke. Mau ini berapa? Oke, tangan kita pegang. Proses. Halo Mas Roni. Mas Roni bisa jelasin ini kira-kira prosesnya apa aja di sini? Silakan Mas. Ini proses minyak makanya. Maksudnya dikasih minyak gitu. Iya. Biar apa? Ya, biar kulitnya nggak kaku. Oh, jadi awalnya itu emang kering, kemudian dimasukin minyak, agak kaku gitu ya. Iya. Setelah diproses minyak ini, kemudian proses apa lagi? Tinggal finishing, Mas. Finishing. Iya. Finishing kayak gini juga tadi ya. Udah dijemur. Finishing dengan Mas Roni. Udah berapa lama kerja di sini? Mana ya? 3 tahun nggak ya? Oh, 3 tahun. 3 tahun berjibaku dengan kulit ular. Gimana rasanya? Awalnya gimana awalnya? Awalnya ya. Sempet ngeri nggak? Ya ngeri, Mas. Ngeri ya? Tapi sebenarnya emang belum pernah dapat basic apa-apa tentang ular ya sebelum pernah. Baru Dulu sekelas juga akuntansi ya. apa kan sih? Oh ngitung-ngitung. Tapi sekarang terjun di kulit ular gitu. Awalnya emang sebenarnya takut ya. Tapi lama-lama udah ini. Ya, salah. Tapi kalau dia udah jadi ketua kan berarti kan udah pintar banget ya udah ini ya. Ya sama aja sih. Terus Sama belajar semua dulu. gitu ya. Capek nggak sih Mas dalam ini pengerjaan ini? Itu, Mas. Tapi namanya kerja pasti capek ya. Kalau dibaca capek, kalau enggak juga. Oh, santai gitu ya. Santai. Jam berapa mulai kerja Mas Roni? 8. Sampai jam? Mas Agung mungkin galak nggak ya? Enggak, santai ya? Asian menonton. Oh, teman nongkrong. Teman nongkrong. Awalnya terus
awalnya teman nongkrong, berawal dari teman nongkrong, kemudian join bisnis bareng dan menghasilkan pundi-pundi rupiah tentunya. Selamat sore. Dengan Mas siapa, Mas? Husni. Mas Husni. Ya. Ini namanya proses apa, Mas? Ini proses finishing penteng. Finishing Penteng. penteng. Ya, penteng kulit. Oh, jadi setelah diginiin baru dijemur ya, Mas ya? Ya. Oke. Yang lembek loh. Jadi satu papan ini 2 kulit, Mas. Ya, kalau ular ini yang kayak gini yang kecil. Kurang paling 1 meter setengah. Ini ular apa kalau boleh tahu? Kulit apa? Ular apa? Ini namanya ular terjang. Ular kembang. Iya, atau ular batu. Ular batu. Biasanya hidupnya di sawit. Oh, sawit. Oke. Bisa dijelasin mesin apa? Mas Agung, ini bisa dijelasin ini kira-kira mesin apa? Ini namanya kalau di sini namanya mesin press Untuk untuk menyetrika kulit. Oh, nyetrika kulit ya. Ternyata nggak cuma baju yang setrika tapi kulit juga, kulit ular malah. Oke. Supaya lebih rapi, nggak Kalau lusut. oh gitu ya. Kalau sebelah sini ini mesin apa ini? Ini namanya mesin glazing. Mesin apa? Mesin glazing. Itu gunanya Glazing untuk itu apa? untuk mengkilapkan kulit. Oh, jadi biar glossy. Jadi kalau misalkan tadi kalian lihat warna putih glossy itu berkat mesin ini. Saya tunjukkan kalau mau. Oke, jadi kita mau ditunjukin kira-kira cara kerja alat ini. Jadi mengkilat. Ternyata Bang bener-bener bisa bikin glossy, mengkilat berkat mesin ini. Tadi kalian bisa lihat kan bener-bener mengkilat itu dari awal yang biasa aja bisa mengkilat berkat mesin glazing ini. Keren. Itu tadi obrolan gue sama Mas Agung, pengrajin kulit ular yang berbentuk dompet sama tas juga. Tadi kalian juga udah gue kasih lihat proses dari mulai direndam ya Mas ya, direndam, kemudian kasih minyak sampai pengeringan juga, kemudian proses glazing juga tadi ya. Ternyata emang seribet itu untuk menjadikan sebuah karya seni seperti ini. Oke, mungkin teman-teman yang pengen tertarik banget sama produk tas-tas dari kulit ular kayak gini bisa hubungi di mana Mas Agung? Di Di sini? Karunia Alam Skin. Apa itu? Ada Instagramnya nanti. Karunia Alam Skin. Mas Agung, thank you banget udah dikasih kesempatan untuk melihat proses pembuatan, Sama-sama. kemudian juga meluangkan waktunya tuh ngobrol-ngobrol ya Mas Agung ya. Ya. Saya doakan semoga usahanya sukses. Amin. Ini termasuk pengusaha muda yang sukses ya, karena di zaman seperti ini jarang loh anak muda yang benar-benar bisa membuat karya seni seperti ini. Pokoknya sukses terus buat Mas Agung dan thank you so much for watching guys. Bye.